Satrio Piningit menurut Wangsit Siliwangi, suatu saat nanti, apabila tengah malam terdengar suara pembawa panji, nah itu adalah tandanya. Sosok Satrio Piningit memang masih misterius, banyak sudah yang mencoba untuk menemukannya dengan caranya sendiri-sendiri. Alhasil, ada yang yakin telah menemukannya, bahkan juga ada yang mengaku dirinya lah si Satrio Piningit tersebut. Apabila diteliti maka sosok yang telah ditemukan itu masih bisa diragukan apakah memang dia si calon Ratu Adil. Salah satu naskah yang biasa kita gunakan sebagai rujukan yaitu Uga Wangsit Siliwangi. Siliwangi dalam Uga Wangsitnya menyebut si calon Ratu Adil dengan sebutan bocah angon atau pemuda penggembala. Beberapa hal yang disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi mengenai bocah angon yaitu 1. Suara minta tolong. Dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan, suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara para pembawa panji, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Kata, suara minta tolong, sepertinya sama dengan ungkapan Joyoboyo dalam bait 169 yaitu, senang menggoda dan minta secara nista, ketahuilah bahwa itu hanya ujian, jangan dihina, ada keuntungan bagi yang dimintai, yang artinya dilindungi Anda sekeluarga. Bocah angon di awal kemunculannya akan beraksi melakukan hal-hal sebagai pertanda kedatangannya. Salah satunya adalah meminta tolong kepada orang di sekitar daerah Gunung Halimun. Tidak jelas mengapa dia minta tolong kepada orang lain, apakah dia dalam kesulitan ataukah keperluan lainnya. Yang pasti bila telah terjadi hal demikian berarti itu pertanda akan kemunculannya. Sementara dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo, pada bait 169 disebutkan bila bocah angon tersebut suka minta secara nista sebagai ujian. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa minta tolong itu hanya sebatas ujian bagi yang dimintai pertolongan. Ujian apakah itu? Belum diketahui ujian apa yang suka dilakukan bocah angon pada orang, sebaiknya kita tunggu saja kejadiannya. Dua, mencari sambil melawan sambil tertawa. Dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan, suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian. Sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, kata terlanjur dilarang ini apa maksudnya? Apakah dilarang dalam mengungkap fakta-fakta, atau dilarang meluruskan sejarah? Sepertinya masih butuh penafsiran lagi. Yang pasti bocah angon sepertinya tidak peduli dengan larangan pemimpin. Bahkan bukan hanya tidak peduli dengan larangan tersebut, tetapi lebih dari itu bocah angon melawan larangan si pemimpin itu sambil tertawa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan si pemimpin bila dilawan sambil tertawa. Bisa-bisa bocah angon dalam situasi bahaya karena kerjanya selalu melawan sang pemimpin pengganti. Kata banyak yang ditemui sebagian karena terlanjur dilarang pemimpin baru, menunjukkan bahwa yang akan ditemukan masyarakat memang hanya sebagian saja. Oleh karena sebagian saja maka yang ditemukan tersebut belumlah lengkap dan tentunya belum sempurna hasilnya. Tetapi tidak bagi bocah angon, dia terus saja mencari sambil melawan. Bisa jadi temuan si bocah angon ini kelak merupakan temuan yang paling lengkap dan mendekati kebenaran. Dia gembalakan ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan, apa yang dia gembalakan. Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng. Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah kejadian, selesai zaman yang satu datang lagi satu zaman yang jadi sejarah kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi.
Bocah Angon memiliki kebiasaan mengumpulkan daun dan ranting. Kata daun dan ranting yang disebutkan Uga Wangsit Siliwangi dalam bahasa asli Sundanya yaitu Kalakai Jeng Tutunggul. Kalakai merupakan daun lontar yang biasa digunakan oleh orang kita pada zaman dulu kala sebagai lembaran daun untuk menulis. Sementara tutunggul merupakan ranting pohon yang biasa digunakan orang kita pada zaman dulu kala sebagai pena untuk menulis. Sehingga kalakai dan tutunggul bisa diartikan sebagai kertas dan pena. Si bocah Angon ini memiliki kegemaran suka menggembalakan kertas dan pena. Dia terus mengumpulkan dan mengumpulkan kedua barang tersebut sebagai gembalaannya. Tidak jelas kenapa dia suka menggembalakan kertas dan pena. Kata mengumpulkan itu berarti kertas dan pena tersebut tidak hanya satu buah, tetapi jumlahnya banyak dan itu menjadi barang kegemarannya. Selanjutnya disebutkan, dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah kejadian. Kalimat tersebut bisa berarti bahwa bocah Angon menggembalakan kertas dan pena untuk menemukan sejarah dan kejadian. Entah sejarah dan kejadian apa yang dia kumpulkan, tetapi bisa dimengerti bahwa di Nusantara banyak sekali sejarah yang dirubah, mungkin hal tersebut bisa juga terkait dengan pelurusan sejarah kita. Dia akan terus mengumpulkan sejarah dan kejadian-kejadian penting tentunya untuk menyelesaikan masalah di Nusantara. Wajar saja bila sejarah ditelusuri karena memang untuk menyelesaikan suatu masalah tidak harus mengetahui awal sejarahnya bagaimana bisa terjadi. Dengan kegemarannya menelusuri sejarah dan kejadian yang dituangkan dalam kertas dan pena tersebut kelak masalah di Nusantara akan bisa dibereskan dengan mudah. Semoga. Rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan, lalu mereka mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Kata di ujung sungai menunjukkan bahwa rumah bocah Angon letaknya berada dekat dengan hulu sungai. Siliwangi tidak memberikan gambaran berapa jarak antara rumah dengan sungai tersebut. Bisa jadi hanya beberapa meter dari sungai, tetapi bisa jadi puluhan meter dari sungai. Siliwangi juga tidak menyebutkan nama dari sungai tersebut sehingga rada menyulitkan untuk menentukan letak sungainya. Di Jawa terdapat banyak sekali sungai membentang dari utara hingga selatan, dan rata-rata di pinggir sungai terdapat banyak rumah penduduk dan ini tentunya sangat menyulitkan untuk menentukan letak sungainya yang sesuai kata Siliwangi. Namun yang pasti bocah Angon rumahnya dekat sungai sehingga bila ada yang mengaku dirinya bocah Angon tetapi rumahnya jauh dari sungai berarti itu tidak sesuai dengan Uga Wangsit Siliwangi. Kemudian untuk kata pintunya setinggi batu masih perlu dipertanyakan, apakah atap rumahnya terbuat dari batu? Dan juga apakah pintu rumahnya juga terbuat dari batu? Bisa jadi demikian tetapi mungkin juga tidak demikian. Kalimat tersebut bisa dipahami bahwa rumah bocah Angon tidak hanya satu lantai, namun bertingkat rumahnya. Hal ini diperkuat dengan ungkapan Joyoboyo dalam bait 161 yaitu, berumah seperti Raden Gatot Kaca, berupa rumah merpati susun 3. Dari ungkapan Joyoboyo menunjukkan ada 3 lantai rumah dari bocah Angon. Tentunya bukan rumah biasa, bisa jadi rumah tingkat ekonomi menengah atau memang bocah Angon dari keluarga kaya. Belum bisa dipastikan. Tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan, rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Kata rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang berarti di depan rumah bocah Angon terdapat 2 pohon yang sangat subur dan menjadi ciri khas rumahnya. Dalam hal ini hanya disebutkan 2 buah pohon saja, artinya memang hanya ada 2 buah pohon di depan rumahnya sebagai pembeda dari rumah lainnya. Apabila ditelusuri kedua jenis pohon tersebut dalam istilah bahasa Indonesianya memang belum diketahui apa namanya. Kedua kata tersebut sepertinya bahasa kuno dari daerah Sunda tempat Siliwangi berada. Hingga kini belum ada pihak yang merasa mengetahui kedua jenis pohon tersebut. Bahkan orang-orang asli Sunda pun juga mengaku tidak mengetahui kedua jenis pohon itu. Kita tunggu saja kelak akan kita ketahui juga. Sementara itu beberapa kalangan justru menafsirkan kata handelem dan hanjuang sebagai simbol saja.
Benarkah kedua pohon itu sebenarnya bukan pohon hidup di atas tanah, tetapi sekedar simbol saja? Coba Anda lihat kembali Siliwangi menyebut pemuda penggembala dengan apa yang dia gembalakan. Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Kata pemuda penggembala itu cuma simbol dari Siliwangi. Kemudian simbol tersebut dijelaskan bila yang digembalakan bukan binatang, tetapi daun dan ranting. Sementara kata Handelem dan Hanjuang tidak ada kalimat penjelasan selanjutnya. Sehingga kedua kata tersebut dapat dipastikan memang dua buah pohon yang tumbuh di atas tanah. Apabila simbol tentunya Siliwangi akan menjelaskan maksudnya. Pergi bersama pemuda berjanggut. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Siapakah pemuda berjanggut itu? Penyebutan pemuda berjanggut ini masih perlu dipertanyakan. Apakah pemuda tersebut merupakan kerabat atau keluarga atau teman ataukah pengasuh si bocah Angon? Belum jelas diketahui karena memang dalam Ugo Wangsit Siliwangi tidak menyinggung mengenai hal tersebut. Dalam naskah-naskah lain memberitahukan bahwa Ratu Adil memiliki pengasuh yaitu Sabdo Palon. Mungkinkah pemuda berjanggut tersebut adalah Sabdo Palon? Sepertinya tidak karena Sabdo Palon merupakan sosok goib, sementara penyebutan kata pemuda menunjukkan dia adalah manusia. Jadi pemuda berjanggut bukanlah Sabdo Palon. Misteri ini masih sulit untuk diungkap yang sebenarnya. Pada saat bocah Angon masih menjadi sosok yang misteri, pada saat yang sama pula ada sosok lain yaitu pemuda berjanggut yang jati dirinya juga masih misteri. Namun yang pasti pemuda tersebut memiliki janggut dan kelak akan kita ketahui setelah tiba waktu kemunculan bocah Angon. Pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Bocah Angon sepertinya tidak akan ditemukan sebelum kemunculannya. Ketika orang-orang sudah menemukan rumahnya yang di ujung sungai, dia telah pergi bersama pemuda berjanggut ke Lebak Cawene. Siliwangi tidak menyebutkan kemudian orang-orang akan berhasil menemukan bocah Angon di Lebak Cawene setelah gagal menemukan di rumahnya. Tidak ada kalimat tersebut dalam Ugo Wangsit Siliwangi. Karena tidak ada kata itu maka bisa disimpulkan bahwa jarak antara rumah dengan Lebak Cawene tidak dekat bahkan mungkin sangat jauh. Siliwangi juga tidak menyebutkan setelah pergi ke Lebak Cawene si bocah Angon kemudian kembali lagi ke rumahnya. Karena tidak ada kalimat yang menyebutkan hal tersebut berarti Lebak Cawene merupakan tempat baru yang ditinggali bocah Angon setelah rumahnya yang di ujung sungai ditinggal pergi. Apabila bocah Angon kembali lagi ke rumahnya yang di ujung sungai, maka tentunya Siliwangi akan menyebutnya berhasil ditemukan di rumahnya. Sudah pasti bila orang telah menemukan rumahnya maka akan ditunggui kapan kembalinya. Tetapi ternyata tidak ada kalimat tersebut dalam Ugo Wangsit Siliwangi. Sampai saat ini belum diketahui di mana letak Lebak Cawene berada. Dalam peta Jawa maupun peta Indonesia, tidak ada daerah yang diberi nama Lebak Cawene. Oleh karena namanya yang masih asing inilah maka banyak kalangan menafsirkan menurut keyakinannya masing-masing. Ada yang menafsirkan Lebak Cawene berada di lereng sebuah gunung. Ada juga yang mengatakan berada di petilasan Joyoboyo. Yang lain mengatakan berada di tempat yang ada guanya dan sebagainya membuat semakin tidak jelas saja letak Lebak Cawene di mana. Tetapi apabila Anda meyakini sebuah tempat merupakan Lebak Cawene, maka bisa dipastikan Anda akan memaksakan kehendak untuk menentukan satu orang di daerah tersebut sebagai calon Ratu Adil. Ketahuilah bahwa Siliwangi tidak menyebutkan bocah Angon akan berhasil ditemukan di Lebak Cawene. Di sisi lain Siliwangi juga tidak memberikan ciri-ciri Lebak Cawene yang dia katakan sehingga mustahil Lebak Cawene bisa diketahui sebelum Ratu Adil muncul, kecuali Anda lebih sakti dari Siliwangi. Kemampuan sama dengan Siliwangi aja tidak mungkin apalagi lebih tinggi dari Siliwangi, jelas tidak mungkin lagi.
8. Gagak berkoar di dahan mati. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Kata gagak berkoar mungkinkah memang burung gagak yang suka berkicau, ataukah itu merupakan simbol saja? Banyak kemungkinan mengenai gagak berkoar tersebut. Namun dalam naskah-naskah lain seperti yang diungkap Romo Warsito dan Joyoboyo bahwa bocah Angon sebelum menjadi Ratu Adil hidupnya menderita, dia sering dihina oleh orang. Apabila dikaitkan dengan hal tersebut maka gagak berkoar itu bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang suka menghina si bocah Angon. Oleh karena hidupnya yang selalu saja dihina orang, maka akhirnya bocah Angon pun pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian dia bersama pemuda berjanggut menuju ke Lebak Cawene untuk membuka lahan baru di sana. Semua mencari tumbal bisa saja diartikan sebagai mencari berita dan ketika yang dicari si bocah Angon sudah tidak ada, maka tidak bisa tidak mencari berita dari para gagak yang berkoar tersebut. Ratu Adil Sejati. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala. Kita disuruh Siliwangi untuk mencari bocah Angon, karena dialah yang kelak akan menjadi Ratu Adil Sejati. Sepertinya Siliwangi bermaksud memberikan pesan untuk berhati-hati dalam mencari bocah Angon. Hal ini dikarenakan banyak sekali bocah Angon palsu akan bermunculan di Jawa ini. Kemunculan bocah Angon palsu bisa jadi karena dukungan orang lain akan dirinya sehingga dipaksa cocok menjadi Ratu Adil, tetapi juga bisa jadi karena terburu-buru meyakini dirinya lah si bocah Angon. Lihatlah saat ini telah banyak terdengar di mana-mana dari Jawa bagian barat hingga Jawa bagian timur, orang-orang yang muncul diyakini sebagai Ratu Adil. Bahkan juga bermunculan di mana-mana orang yang mengakui dirinya lah Ratu Adil tersebut. Apabila dimintai bukti maka orang-orang tersebut akan mencocok-cocokkan diri dengan naskah-naskah yang ada untuk meyakinkan orang. Padahal kenyataan tidak semuanya cocok. Untuk itulah Siliwangi berpesan agar kita mencari Ratu Adil Sejati, karena Ratu Adil Sejati hanya satu sementara Ratu Adil palsu banyak sekali. Walaupun banyak Ratu Adil palsu, hal itu tidak akan mengubah kepastian munculnya yang asli. Apabila yang asli telah muncul maka semua akan terbukti mana yang asli dan mana yang palsu sesuai kata Siliwangi. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala. Demikianlah beberapa hal mengenai bocah Angon sesuai yang disebutkan dalam naskah Ugo Wangsit Siliwangi. Siliwangi sengaja tidak begitu jelas menggambarkan si bocah Angon dalam naskahnya sehingga sangat menyulitkan kita untuk menemukannya. Kesengajaan ini dimengerti karena memang akan banyak pihak-pihak yang tentunya menghalangi kemunculan Ratu Adil dengan berbagai alasannya. Pada saat Siliwangi tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai bocah Angon. Di waktu yang sama pula kita disuruh untuk mencari si bocah Angon tersebut, memangnya kita ini terlahir sebagai detektif semua. Namun yang pasti kelak akan diketahui juga mana Ratu Adil palsu dan mana Ratu Adil yang sejati tentunya setelah tiba waktu kemunculannya. Untuk itu baik ditunggu, dicari maupun tidak sama sekali sepertinya hasilnya tetap sama. Waktunya akan segera tiba.